Halo, perkenalkan kami dari kolektif Matrahita dan saya Sidki. Aku Kemala. Aku Hafiz. Kita itu ketemunya karena sama-sama kuliah di ISI, beda jurusan. Aku Kria, mereka berdua ini dari seni grafis dan lukis. Matrahita itu terbentuk pada tahun 2019. Awalnya kita berfokus pada merchandise, kemudian kita membentuk kolektif pada tahun lalu. Pada awalnya kan karena memang kita itu ngejual merchandise, kayak misalnya baju, kaos, terus kita juga mulai merambat ke thrifting. Nah dari sana kita mulai berfokus pada pengolahan kain, limbah kain, terus ekologi juga masuk sekarang, terus pengen ke arah arsip juga. Ya, yang pada akhirnya kita mencoba untuk mendaftar pameran-pameran dan kebetulan kita keterima di Asana Bina. Dan dari situ kita akhirnya mengangkat lebih matang lagi tentang ekologi, yaitu penggunaan sampah-sampah dari kain yang biasanya itu orang itu tidak terlalu memperhatikan sampah kain yang fokusnya lebih ke plastik dan sejenisnya. Dan ya dari situ kita mencoba untuk lebih mengolah lebih matang lagi. Kalau tahun ini kita kebetulan mengangkat tema dongeng. Dongengnya itu Timun Mas. Jadi nanti karyanya karya instalasi. Visual yang kami gunakan itu tuh menggunakan medium-medium bahan atau media kain perca atau sampah-sampah kain. Karena Timun Mas itu nuansanya itu tentang alam. Jadi kita mencoba untuk memvisualisasikan bentuk-bentuk dari nuansa-nuansa dongeng dari Timun Emas, yang itu nanti mungkin ada bentuk-bentuk akar dari timun emas, bunga-bunganya, atau suasana-suasana dongeng itu. Dan dari situ kita mencoba untuk mengkolaborasikan bentuk dari timun emas ke bahan-bahan kain perca itu. Pada awalnya kita tuh tertarik sama konsep RPtra ya. Ruang Ruang publik publik terpadu ramah anak. ramah anak. Kita ngerasa konsep itu menarik ya untuk kita ulik. Kita ngerasa hal itu udah makin jarang kita temukan, ruang terbuka untuk anak-anak ya. Apalagi khususnya di kota-kota besar biasanya tidak punya lapangan bermain untuk anak-anak atau sekedar rekreasi hanya santai-santai biasa. Dan mungkin karena dari isu-isu tersebut, kita juga mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimana cara untuk menarik perhatian anak-anak untuk lebih mau meningkatkan kualitas membaca atau literasi, yang sebenarnya dimulai dari bacaan-bacaan dongeng tersebut yang menjadi daya tarik untuk anak-anak agar lebih mau membaca dongeng atau bacaan buku gitu. Nah dari isu tadi nanti karya kita juga bentuknya itu interaktif gitu. Jadi ada interaktif untuk menanam, terus ada interaktif yang paling penting, yang paling utama ditonjolkan itu interaktif membaca. Jadi nanti di karyanya kita bakal nyediain baca-bacaan untuk anak-anak yang bisa dibaca sama pengunjung. Untuk persennya mungkin sudah mencapai 30% ya, karena dari kemarin kita nyambil-nyambil, terus juga udah beberapa bentuk yang udah dilihat, karena udah bisa dilihat gitu. Karena kan untuk instalasi ini sendiri kami mau membuat bentuk yang sekiranya ada di alam itu sendiri gitu. Apalagi temanya timun emas, berarti bakal ada bentuk-bentuk dari timunnya sendiri, pohon timunnya. Mungkin tahap yang paling sulit sebenarnya proses memilah bahan yang kita temukan ya. Karena donasi itu nggak semuanya barangnya bisa kita gunakan. Nah, mungkin proses pemilihan apa saja yang bisa kita pakai, apa saja yang enggak, dan apa saja yang bisa kita olah lagi, mungkin itu sih yang bikin proses kita sedikit lebih lama ya. Yep. Dan selain itu juga karena kita masih menjadi salah satu kolektif baru, kita juga masih dalam proses eksperimennya. Jadi kita mencoba berbagai jenis bentuk yang nantinya kemungkinan masih kita pilah lagi bentuk-bentuk visual seperti apa yang kira-kiranya cocok nanti untuk divisualisasikan. Nah itu kita udah mencoba untuk membuat bentuk dari bunga timun emasnya, mungkin seperti ini ya. Ini mungkin contoh-contohnya, lalu ada akar dari timun-timun emas yang menjalar-jalar, lalu nanti ada media-media lain yang nanti juga masih kita olah lagi. Ini juga
ini juga dari kain perca, jadi ini nanti untuk sebagai pondasi seperti gunduk-gundukan atau rumput-rumputan yang kita jahit bareng. Nah, kenapa juga bunganya warna kuning ya sesuai sama temanya. Bunga tanaman timun itu kan bunganya kuning. Jadi nanti temanya lebih besar warna hijau dan kuning sama warna-warni perca-perca yang kita gunain. Ya, sebenarnya itu dari awal itu kita dimulai dari teman-teman terdekat dulu untuk mengumpulkan kain-kain perca. Ya mungkin dari teman-teman jurusan atau teman-teman ya yang sekitar sini gitu. Nah, melihat donasi-donasi kain perca yang masih kurang, pada akhirnya kita membuat poster yang kemarin itu dibantu oleh Asana Bina atau Binel itu untuk menyebarluaskan. Dan kita juga nggak ada ekspektasi ya bahwa dari berbagai daerah itu juga ikut serta atau berpartisipasi dalam mengumpulkan donasi. Salah satunya daerah mana yang paling jauh? Sanden sama Kulon Progo. Iya. Itu agak sedikit kaget ya, karena kita kan nggak pernah memprediksi bahwa akan ngumpulin sedesa gitu. Jadi desa Sanden itu mereka ibu RT-nya ngumpulin sampah kainnya itu sebanyak 6 atau 7 karung untuk kita. Jadi kita kayak kaget gitu untuk ngumpulin, terus mau ngangkut ke sananya juga jauh, terus kita juga nggak tahu daerahnya, jadi lumayan menyenangkan.